Oke, selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi juga Bu Sul. Gimana Pak, kabarnya baik? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum saya observasi pembelajaran nanti panjenengan, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan di sini Pak sebelum panjenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai pada pembelajaran nanti Pak? Untuk pembelajaran yang saya sampaikan nanti, itu yang pertama saya akan mengajarkan untuk bagaimana cara mengelola daftar awal perusahaan. Yang kedua itu untuk menginput daftar nama akunnya. Oke, berarti dua itu Pak ya? Ya. Data awal perusahaan dan input daftar nama akun. Kemudian area pengembangan yang hendak panjenengan capai di pembelajaran nanti itu apa Pak? Siswa dapat mengelola data awal perusahaan dan input dokumen transaksi Bu. Oke, berarti satu siswa dapat mengelola data awal perusahaan dan input daftar nama akun Pak ya, dari transaksi. Kemudian adakah kompetensi yang ingin jenengan capai yang lebih khusus pada pembelajaran kali ini Pak? Untuk pembelajaran kali ini saya pengen anak itu bisa tahu konsep materinya, bukan hanya menghafalkan tapi harus tahu memahaminya. Memahami dari materi yang disampaikan, tahu konsep, bukan hanya mereka bisa menghafal ya Pak, karena kalau menghafal kan cepat hilangan seperti itu ya, tapi kalau sudah tahu konsep itu kan ya berarti akan termemori panjang. Kemudian indikator dari anak yang sudah tahu konsep materi itu apa Pak? Indikator yang panjenengan bisa, oh anak ini sudah bisa ini secara konsep, itu apa Pak indikator? Indikatornya itu anak-anak bisa mengerjakan soal selain contoh soal yang ada, bisa soal-soal yang lain itu. Oh berarti itu panjenengan tahu bahwa anak itu sudah tahu konsep ketika mereka bisa mengerjakan dengan soal yang berbeda, seperti itu. Oke Pak. Kemudian untuk asesmen dari pembelajaran Bapak nanti itu yang akan dilaksanakan yang seperti apa Pak asesmennya? Untuk asesmennya itu saya akan melakukan 3 penilaian Bu. Yang pertama itu ada pengetahuan, yang kedua keterampilan, yang ketiga itu sikap. Untuk pengetahuannya saya nanti akan ambil dari tes tertulisnya. Untuk keterampilan saya akan mengambil nilai dari praktik siswa. Selanjutnya yang ketiga itu adalah sikap. Untuk sikapnya saya akan ambil dari sikap ketika melaksanakan praktiknya Bu. Oke, berarti ada 3 asesmen Pak ya dalam pembelajaran yang Pak Ilham akan laksanakan, yaitu penilaian atau asesmen keterampilan, psikomotorik, kemudian pengetahuan, kognitif dan afektif, sikap. Oh baik Pak, Bapak berarti lengkap ya untuk penilaiannya. Kemudian strategi atau cara apa yang panjenengan akan lakukan biar tujuan Bapak ini tercapai. Jadi strategi apa yang akan Bapak persiapkan supaya anak tahu konsep materi Pak? Saya akan memberikan penguatan materi atau konsep inti dari siklus komputer akuntansinya Bu. Dengan cara Pak, penguatannya dengan cara apa? Dengan cara pemberian pemahaman secara berulang-ulang kepada siswa setiap kali pelaksanaan prakteknya. Oh jadi itu yang strategi yang akan Bapak lakukan, yaitu menguatkan menguatkan materi inti seperti itu secara berulang sehingga konsep bisa didapat oleh siswa, seperti itu Pak ya. Wah sangat bagus sekali strategi, dan mudah-mudahan dari apa yang ingin panjenengan capai, kompetensi dari pembelajaran nanti bisa tercapai. Nanti berarti mohon maaf saya akan masuk di pembelajarannya panjenengan dan kita akan ketemu setelah saya observasi Pak ya, untuk kita ngobrol lagi pasca observasi. Oke, terima kasih Pak Ilham waktunya. Selamat melaksanakan pembelajaran. Terima kasih sekali lagi dari saya. Saya akhiri Pak ya percakapan ini. Semoga pembelajaran berjalan lancar dan
apa yang panjenengan inginkan bisa tercapai. Terima kasih Pak Ilham. Untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa dulu. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Untuk sebelum memasuki plat pembelajaran hari ini, saya absen dulu. Agas, Aisyah, Alika, Amelia Fandi, Amelia Justin, Anissa Kurniasih, Anung, Harum Binasti, kenapa? Uswatun, Fanya. Untuk materi hari ini kita akan mengingat tentang materi sebelumnya, yaitu saya akan membacakan dulu tujuan pembelajaran yang kemarin. Yang pertama, mengelola data awal perusahaan. Yang kedua, kita melakukan input daftar nama akun Setelah itu, sebelum memasuki ke daftar awal perusahaan, kalian harus membaca dulu di informasi di modul kalian terlebih dahulu. Dilihat di kebijakan akuntansinya. Ya, di halaman pertama bisa dilihat. Soal aspek keterampilan, tugasnya yang pertama, menyelesaikan siklus akuntansi perusahaan dagang dengan metode persediaan FIFO. Langkah kerjanya, mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Untuk memproses data perusahaan, sebelumnya kalian harus membuat dulu daftar nama perusahaannya. Bisa dilihat di identifikasi perusahaan dan usaha pokok. Selanjutnya bisa dilihat di bagian halaman selanjutnya untuk kebijakan akuntansinya. Di sini sebelum kalian memasuki ke dalam data awal perusahaan, kalian harus tahu dulu siklus akuntansi MAYOB yang harus diketahui itu ada 12. Yang pertama, kalian harus membuat data awal perusahaan dulu. Nah, setelah membuat daftar perusahaan, kalian membuat daftar nama akun. Yang ketiga, membuat linket akunnya. Yang keempat, membuat kode pajak. Yang kelima, membuat neraca saldo awal. Yang keenam, kartu piutang. Yang ketujuh, kartu hutang. Yang kedelapan, saldo awal piutang dagang. Yang sembilan, saldo awal hutang dagang. Yang kesepuluh, kartu persediaan. Yang kesebelas, saldo awal persediaan. Yang kedua belas, baru masuk ke jurnal transaksinya. Jadi silakan kalian bisa dibuka aplikasi MAYOB-nya. Di sini di data awal perusahaan di bagian informasi ini sangat penting dan vital.
Jika di sininya salah, itu nanti di bagian transaksi lainnya juga mempengaruhinya. Paham? Jadi kalian harus untuk bagian sini kalian harus membaca di bagian transaksinya. Yang pertama, misal current financial year, berarti itu adalah tahun apa? Ya, tahun transaksi terjadinya transaksi. Konversi monnya berapa? Itu bulan apa? Bulan Desember. Last monthnya Desember juga. Untuk mengetahui itu kalian harus dilihat di transaksi awalnya, bisa dilihat di bukti transaksi. Untuk membuat siklus akuntansi itu harus urut ya. Jadi yang pertama data awal perusahaan, yang kedua membuat daftar nama akunnya. Nah, kita akan membuat daftar nama akun dulu. Silakan dibuat daftar nama akun sampai dengan yang order expense-nya. Setelah itu, setelah dibuat semua, selanjutnya masuk ke linked akunnya, mengelingkan akun yang ada. Paham? Nah, silakan bisa dibuat sekarang. Sudah, karena waktu kita sudah selesai, kita akhiri dulu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita tarik kesimpulan yang hari ini kita pelajari. Yang pertama, kita harus memahami langkah siklus komputer akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu apa aja? Siklus komputer akuntansi itu apa aja tadi? Yang pertama, data awal perusahaan. Yang kedua, data nama akun. Yang ketiga, linked akun. Yang keempat, kode pajak. Yang kelima, neraca saldo awal. Yang keenam, kartu piutang. Yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, yang kesepuluh, yang ke-11, yang ke-12. Nah, sudah itu aja. Sampai sini semoga pembelajaran kali ini kita bisa memaksimalkan semaksimal mungkin. Dan untuk mengakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ilham. Lagi Pak ya. Jadi dari pembelajaran yang telah Pak Ilham lakukan kemarin itu, gimana Pak? Merasa puas atau ada kendala apa yang Pak Ilham telah lakukan di dalam pembelajaran Pak Ilham? Alhamdulillah untuk pembelajaran kemarin itu lumayan cukup puas, dan untuk kendalanya itu anak itu masih belum terlalu memahami caranya untuk bisa lebih lebih memahami konsepnya, dan
cara pemahamannya itu masih kurang. Iya, dari yang saya kemarin observasi memang dari area pengembangan yang ingin dicapai Pak Ilham itu dengan strategi yang disampaikan sudah cukup bagus. Kemudian sesuai dengan apa yang ada di dalam modul ajar Pak ya. Jadi ada kendala dari siswa yang kurang menguasai konsep seperti itu ya Pak. Nah, dari mungkin dari strategi yang disampaikan Pak Ilham, untuk adakah yang menjadikan anak itu kurang memahami konsep, kendalanya itu gimana Pak? Ketika suruh menganalisis itu masih anak itu masih begitu memahami cara menganalisis itu. Mungkin dari pembelajaran yang Pak Ilham lakukan dengan adanya tadi siswa yang kurang memahami konsep siklus, apa yang akan Pak Ilham lakukan selanjutnya? Kemungkinan nanti saya akan lebih ke pengulangan lagi untuk lebih bisa memahaminya lagi. Kalau sudah bisa memahami untuk siklusnya satu-satu, nanti baru akan ada penilaian. Berarti dikuatkan, penguatan konsep lagi. Adakah metode atau model pembelajaran yang akan Pak Ilham gunakan untuk menggali atau untuk menguatkan konsep yang siswa nanti pelajari Pak? Seperti apa Pak? Seperti cara menganalisis untuk nominal yang Itu model pembelajarannya yang dilakukan. Kalau yang tadi yang kemarin saya amati dari hasil observasi itu kan masih satu arah Pak ya. Mungkin adakah yang untuk menggali keaktifan siswa, apa yang akan dilakukan, mengubah metode atau cara atau model pembelajarannya Pak? Ketika jadi mereka mengerjakan, terus nanti anak-anak pas untuk berkelompok itu untuk presentasi. Oh, jadi model diskusi kelompok Pak ya, karena mungkin dari diskusi kelompok itu kan anak nantinya akan saling memahami dengan teman sejawat yang menyampaikan, nah mungkin seperti itu Pak. Jadi mungkin penguasaan konsep akan lebih didapat siswa dari adanya diskusi kelompok itu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Ilham. Sejauh yang kemarin saya observasi memang sudah berjalan baik. Mungkin di sini kendalanya adalah siswa juga kurang aktif Pak ya, kurang aktif. Kemudian tidak adanya inisiatif dari siswa untuk benar-benar menguasai konsep seperti mereka mencatat itu yang saya lihat memang masih sangat kurang pembelajaran. Oke Pak, semoga apa yang panjenengan akan terapkan di pembelajaran berikutnya dapat berjalan dengan baik, kemudian hasilnya akan lebih maksimal lagi. Terima kasih atas waktunya Pak Ilham. Selamat melanjutkan aktivitas Pak.